Jakarta, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara mengejutkan mengajukan pengunduran diri Indonesia dari keikutsertaan dalam turnamen Piala AFF. Terlepas dari itu, ya kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka, tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan keras terhadap keberadaan mafia bola yang dinilai telah merusak marwah sepak bola Asia Tenggara. Keputusan ini mencuat setelah timnas Indonesia U23 kalah secara kontroversial dari Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 28 Juli 2025 lalu. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Vietnam itu dipenuhi keputusan wasit yang dianggap tidak adil dan merugikan Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor PSSI Jakarta, Erick Thohir menyampaikan pidato yang mengejutkan dan mengguncang seluruh pecinta sepak bola nasional. Kami tidak bisa terus-menerus bermain di sistem yang kotor. Sepak bola harus fair play. Jika di lingkungan AFF tidak ada kemauan bersih-bersih dari mafia bola, maka kami lebih baik mundur dan fokus membangun sepak bola Indonesia secara mandiri dan profesional, ujar Erick Thohir dengan suara lantang. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan antara Indonesia U23 versus Vietnam U23 telah menjadi perhatian dunia, terutama karena teknologi VAR yang digunakan untuk pertama kalinya di Piala AFF U23. Namun justru VAR itulah yang menjadi awal dari banyaknya polemik. Puncaknya ketika Indonesia mendapatkan peluang emas melalui Jens Raven di menit ke-77 dan dijatuhkan di kotak penalti oleh bek Vietnam, wasit justru menganggapnya sebagai diving. Bahkan keputusan tersebut memicu amarah para pemain Indonesia dan sorakan penonton yang memadati GBK. VAR bukan teknologi penegak keadilan jika dikendalikan mafia, ini memalukan, kata pelatih Gerald Vandenberg usai laga. Setelah pertandingan, tagar #MafiaAFF dan #JusticeForIndonesia trending di berbagai platform media sosial. Ratusan ribu netizen menuntut keadilan dan menyerukan agar Indonesia menarik diri dari AFF. Banyak yang menyebut kemenangan Vietnam sebagai kemenangan yang dicuri. Video-video rekaman dari sudut tribun penonton yang menampilkan pelanggaran keras oleh pemain Vietnam namun tak kunjung dihukum, viral dan menuai kecaman. Salah satu yang paling ramai dibicarakan adalah momen ketika pemain Vietnam menyikut Rahmat Arjuna Reski di menit ke-68 namun hanya mendapatkan peringatan lisan dari wasit. Presiden FIFA Gianni Infantino dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui situs resmi FIFA menyebutkan, kami menerima laporan dan bukti video dari pertandingan final Piala AFF U23. FIFA akan melakukan investigasi penuh terhadap kecurigaan manipulasi pertandingan, termasuk keterlibatan oknum wasit dan potensi pengaruh dari pihak luar. AFC, ia juga mengirimkan dokumen pengunduran diri Indonesia dari keikutsertaan dalam Piala AFF, baik di tingkat senior maupun junior. Dalam pidatonya yang emosional, ia mengatakan, kita tidak anti kompetisi, tapi kita anti ketidakadilan. Kalau AFF sudah tidak punya integritas, mengapa kita harus ikut? Kita lebih baik perkuat diri, bangun kompetisi yang lebih berkualitas, dan cari lawan-lawan yang menjunjung sportivitas. Keputusan ini akan mulai berlaku efektif mulai tahun 2026, sehingga Indonesia tidak akan ambil bagian dalam Piala AFF edisi berikutnya. Menanggapi langkah Indonesia, Sekjen AFF, Winston Lee, menyatakan bahwa mereka menyayangkan keputusan PSSI dan membantah adanya praktik mafia bola dalam organisasi mereka. AFF adalah organisasi yang profesional. Keputusan wasit adalah bagian dari permainan.
Kami harap PSSI tidak bertindak emosional. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, melalui juru bicaranya menyatakan bahwa kemenangan mereka adalah sah. Vietnam menang karena bermain lebih baik. Isu mafia adalah tuduhan tak berdasar yang merusak semangat persahabatan ASEAN. Namun pernyataan ini justru membuat publik Indonesia semakin geram. Banyak netizen yang membanjiri akun media sosial AFF dan VFF dengan komentar kecaman dan permintaan agar pertandingan final diulang atau gelar dibatalkan. FIFA langsung merespon cepat dengan mengirimkan tim investigasi ke Jakarta untuk mengumpulkan bukti dan keterangan. Tim ini terdiri dari para ahli teknologi VAR, pakar hukum olahraga, serta penyidik integritas pertandingan. Mereka akan memeriksa rekaman penuh pertandingan, perangkat VAR, komunikasi antara wasit dan petugas VAR, serta menginterogasi perangkat pertandingan dari AFF. Tak hanya itu, mereka juga akan melakukan audit terhadap aliran dana dan kemungkinan adanya praktik pengaturan skor. Menurut sumber internal FIFA, fokus penyelidikan akan tertuju pada dugaan manipulasi keputusan VAR, keberpihakan wasit terhadap Vietnam, adanya tekanan atau suap dari pihak tertentu kepada perangkat pertandingan. Langkah selanjutnya, bangun kompetisi alternatif. Setelah keputusan mundur diumumkan, PSSI tidak tinggal diam. Erick Thohir menyatakan Indonesia akan mulai menjalin komunikasi dengan negara-negara di luar ASEAN untuk menciptakan kompetisi baru yang lebih netral dan berintegritas. Beberapa opsi yang sedang dijejaki adalah turnamen Garuda Cup, mengundang tim-tim dari Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Mini Champions League Asia, turnamen usia muda dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Kolaborasi bilateral, menyelenggarakan pertandingan persahabatan dan turnamen dengan negara-negara seperti Australia, Qatar, UAE, dan Cina. Kita ingin Indonesia bermain di lingkungan yang bersih. Kita punya potensi untuk mandiri dan unggul, bukan jadi korban permainan kotor, tegas Erick. Langkah mundurnya Indonesia dari Piala AFF bukan sekedar bentuk protes, tetapi sinyal bahwa era baru dalam sepak bola Tenggara telah dimulai. Erick Thohir dan PSSI memilih untuk mengambil sikap meski resikonya besar. Tapi bagi banyak rakyat Indonesia, ini adalah keputusan yang tepat. Rakyat Indonesia kini bersatu dalam semangat yang sama, membela kehormatan Garuda dan menuntut keadilan. Dari stadion hingga media sosial, dari fans hingga pejabat tinggi, semua menyerukan satu pesan, sepak bola harus bersih atau kami keluar dari permainan.